Semuanya, pada video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marato Halim Nafiah dengan NIM 19072 dari kelas 19C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sterilisasi, antiseptik, dan disinfektan. Ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam pengendalian mikroorganisme. Pengendalian pertumbuhan mikroorganisme bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan bahan oleh mikroorganisme. Untuk itu, mari kita langsung ke pembahasan pertama. Baik, yang pertama ada sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu proses untuk membebaskan suatu alat dan atau bahan dari seluruh mikroorganisme, baik mikroorganisme patogen maupun apatogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Metode sterilisasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu secara fisikal dan secara kimia. Untuk metode secara fisikal, yang pertama ada dengan menggunakan sinar. Sinar yang digunakan secara alami bisa menggunakan sinar matahari. Sinar matahari dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme, tetapi tidak semua sinar matahari dapat melakukan hal tersebut. Ini sangat tergantung dari panjang gelombang dari sinar matahari. Biasanya panjang gelombangnya itu 2000 sampai 2800 angstrom, baru ia dapat membunuh mikroorganisme. Tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini, sudah diproduksi lampu sinar ultraviolet yang dapat bekerja dengan baik untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme. Hanya saja daya penetrasi lampu sinar ultraviolet ini lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kaca, debu, ataupun membunuh jasad renik yang ada dalam septum atau dahak. Yang kedua, itu ada temperatur. Temperatur ekstrim seperti temperatur rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Umumnya temperatur minus 4 derajat Celcius bahkan hingga minus 70 derajat Celcius akan menghambat dan menghentikan metabolisme dari bakteri. Untuk itu, pada suhu tersebut sangat baik untuk menyimpan makanan seperti daging dan susu. Yang ketiga ada dehidrasi. Dehidrasi adalah suatu proses atau mengurangi air yang ada pada sel-sel sebagai penyusun, biasanya pada daging. Beberapa enzim yang dihasilkan mikroorganisme tidak tahan terhadap kekeringan. Oleh karena itu, dengan menghilangkan cairan dari dalam sel akan dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme. Teknik dehidrasi ini biasanya digunakan dalam pembuatan dendeng. Selanjutnya ada tekanan osmotik. Tekanan osmose merupakan metode yang sangat baik dalam sterilisasi. Bahkan metode ini sering dikombinasikan dengan peningkatan temperatur. Seperti pada autoclave, sterilisasi dengan autoclave biasanya menggunakan tekanan 15 lbs dengan temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dengan menggunakan autoclave, alat-alat yang digunakan alat-alat yang biasa disterilisasi itu ada tabung reaksi, cawan Petri, dan bahan-bahan media lainnya. Selanjutnya dari metode secara fisikal yang terakhir itu ada sterilisasi kering. Sterilisasi kering sering dilakukan untuk alat-alat yang mempunyai ketahanan terhadap panas yang tinggi. Contohnya seperti alat-alat bedah, yaitu skapel, jarum, dan gunting. Alat-alat tersebut dapat disterilisasi dengan cara sterilisasi kering karena alat tersebut tahan terhadap panas. Baik, selanjutnya
ada metode sterilisasi secara kimia. Biasanya ada dua bahan yang sering digunakan untuk sterilisasi secara kimia. Yang pertama itu kalau bahan gas ada etilen oksida atau ethylene oxide. Untuk bahan cairnya sendiri yang paling sering kita temui adalah antiseptik dan disinfektan. Baik, selanjutnya ada antiseptik. Antiseptik merupakan bahan kimia yang bekerja dengan beberapa cara, seperti menghidrasi atau mengurangi cairan dari sel mikroorganisme, mengoksidasi, mengkoagulasi, dan ada pula dengan cara meracuni sel bakteri sehingga mikroorganisme tersebut menjadi mati. Ada beberapa bahan yang biasa digunakan untuk membuat antiseptik. Yang pertama, itu ada hidrogen peroksida atau H2O2. Biasanya, hidrogen peroksida adalah bahan kimia yang berbentuk cair, berwarna bening putih kebiruan. Sedikit lebih kental daripada air. Bahan ini bekerja dengan cara mengoksidasi organisme, sehingga mikroorganisme tersebut dapat terbunuh. Untuk membunuh spora biasanya diperlukan konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 10 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk antiseptik biasanya digunakan pada konsentrasi 3%. Yang kedua yaitu ada garam merkuri. Senyawa ini sangat kuat dan untuk antiseptik digunakan pada konsentrasi yang sangat rendah, ya ini sekitar 0,1% atau 1 per mil. Karena sifat toksiknya yang tinggi dapat digunakan dengan hati-hati. Garam merkuri disebut juga sebagai air raksa yang pada tabel periodik dengan nomor atom 80 mempunyai toksisitas yang tinggi, baik terhadap ginjal, paru-paru, maupun otak. Bahkan apabila mengenai mata dapat menimbulkan kebutaan. Oleh karena itu, bahan ini sangat jarang digunakan, lebih sering dipakai untuk antiseptik. Biasanya bahan ini digunakan sebagai bahan disinfektan. Selanjutnya yang ketiga ada asam boraks atau H5BO3. Antiseptik yang bersifat asam ini digunakan pada konsentrasi 1:20. Dilarutkan dalam air dan dapat dipakai untuk tetes telinga untuk mengobati otitis eksterna. Hasilnya sebagai antiseptik sangat baik. Terkadang bahan ini sering digunakan atau dicampurkan pada makanan seperti pembuatan tahu. Adanya bahan makanan ini pada makanan dapat menimbulkan efek buruk apabila dikonsumsi dengan jangka panjang. Asam boraks ini dapat membahayakan ginjal, hati, jantung, dan saraf. Oleh karena itu, untuk penggunaan makanan sering dilakukan pemeriksaan oleh BPOM. Yang keempat, ada triklosan. Triklosan ini biasanya sangat efektif dan populer. Biasanya ditemui dalam sabun, obat kumur, hingga deodoran. Spektrum kerjanya sangat luas dan toksisitasnya rendah. Bekerja dengan cara menghambat biosintesa lipid dan membran sel bakteri sehingga bakteri menjadi lemah dan mati. Yang kelima ada alkohol. Dalam kimia, alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil -OH yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lainnya. Untuk antiseptik sendiri biasa digunakan pada konsentrasi 70%. Yang keenam ada rifanol.
Rivanol adalah cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan dan mengompres luka maupun kulit. Antiseptik ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan kuman. Senyawa kimia dalam bentuk cairan berwarna kuning ini sering digunakan sebagai obat cuci luka, obat kompres, hingga obat kulit. Baik, selanjutnya kita akan membahas disinfektan. Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada alat ataupun benda mati, seperti mendisinfeksi ruangan, meja, kandang, dan perlengkapan-perlengkapan yang ada di dalam kandang atau di dalam ruangan. Ada beberapa golongan disinfektan yang sering digunakan oleh peternak atau umum digunakan di masyarakat. Yang pertama ada alkohol. Disinfektan turunan alkohol seperti etanol dan isopropanol memiliki sifat non-korosif tapi berefeksi kaustik, mengiritasi seperti terbakar. Yang kedua itu ada aldehid. Turunan aldehid biasanya digunakan seperti formaldehid, paraformaldehid, dan glutaraldehid. Mereka bekerja dengan cara mendenaturasi protein sel bibit penyakit, memiliki spektrum luas, bersifat stabil, persisten, biodegradable, dan cocok untuk mendisinfeksi beberapa material peralatan. Namun senyawa ini mudah menimbulkan resistensi dan berpotensi sebagai karsinogen. Yang ketiga ada oxidizing agent. Senyawa pengoksidasi yang umum digunakan untuk disinfektan itu biasanya hidrogen peroksida, iodin, dan kloramin T. Mekanisme kerja senyawa ini dengan mengganggu struktur dan proses sintesis protein serta asam nukleat. Disinfektan golongan ini efektif membunuh bakteri, virus, dan jamur, namun memiliki sifat korosif yang tinggi terhadap logam. Yang keempat ada fenol. Fenol merupakan senyawa turunan yang biasa digunakan. Senyawa turunannya adalah kresol. Memiliki aktivitas antimikroba dengan merusak lapisan lemak atau lipid pada membran plasma bibit penyakit. Yang kelima ada amonium quaterner atau biasa disingkat quartz. Turunan quartz ini seperti benzalkaronium chloride, benzetonium chloride, stremit, dan domifen bromida memiliki efek bakterisidal dan bakteriostatik terhadap bakteri gram positif maupun negatif. Tetapi turunan ini tidak aktif terhadap bakteri pembentuk spora dan virus tidak beramplop. Keuntungan menggunakan quartz yaitu adalah toksisitasnya yang rendah, kelarutan dalam air yang besar, stabil dalam larutan air, tidak berwarna, dan non-korosif terhadap logam. Baik, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan disinfektan. Yang pertama, itu ada jenis bibit penyakit. Tiap golongan disinfektan itu memiliki target organisme yang berbeda. Jadi, pemilihan disinfektan itu harus tepat. Yang kedua, ada sifat kimia dan formulasi. Kombinasi dengan surfaktan biasanya sangat dianjurkan karena surfaktan akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit sehingga penetrasi disinfektan terhadap bibit penyakit meningkat dan daya bunuhnya lebih baik. Yang ketiga, itu ada dosis pemakaian. Dosis disinfektan hendaknya disesuaikan dengan aturan pakai yang tercantum pada label kemasan produk. Yang keempat, itu ada waktu kontak. Sesaat setelah diaplikasikan, disinfektan mulai mengalami degradasi sehingga efektivitasnya berangsur menurun. Maka semakin singkat waktu kontak disinfeksi membasmi bibit penyakit, maka semakin efisien.
Disinfektan golongan oxidizing agent dan quartz diketahui memiliki waktu kontak relatif singkat dibandingkan dengan fenol. Untuk itu biasanya mereka lebih efisien dalam mendisinfeksi. Yang kelima ada material organik. Material organik itu seperti feses, sisa darah, atau lendir, debu, dan sebagainya. Itu dapat menurunkan efektivitas disinfektan karena akan menghalangi kontak antara disinfektan dengan bibit penyakit. Disinilah pentingnya melakukan pembersihan ruangan secara optimal atau alat yang akan didisinfeksi, sehingga ketika disinfektan diberikan itu akan bekerja secara optimal dan dapat membunuh bibit penyakit yang ada di ruangan atau alat tersebut. Yang keenam ada suhu. Golongan disinfeksi oxidizing agent biasanya itu menguap lebih cepat pada suhu tinggi. Untuk itu pentingnya suhu ruangan itu sangat penting untuk diperhatikan dalam memilih disinfektan yang tepat. Selanjutnya yang ketujuh ada pH. Disinfektan itu bekerja optimal pada pH tertentu. Misal golongan oxidizing agent bekerja optimal pada pH asam hingga netral. Sedangkan disinfektan golongan quartz dan aldehid biasanya bekerja pada pH basah hingga netral. Maka sebaiknya menggunakan air ber-pH netral untuk menurunkan disinfektan, sehingga golongan disinfektan itu bisa bekerja dengan optimal. Yang kedelapan ada kesadahan pelarut. Kesadahan sendiri merupakan kandungan mineral atau kandungan zat-zat organik yang berada di dalam zat pelarut itu sendiri. Tingkat kesadahan pelarut atau air itu harus sebanding dengan kandungan ion kalsium dan magnesium dalam air. Pelarutan disinfektan dalam air dengan kesadahan tinggi menurunkan potensi disinfektan, terutama disinfektan golongan oxidizing agent. Untuk itu pastikan tingkat kesadaran air itu cukup. Sebaiknya dilakukan pengujian di Medilab. Baik, terakhir saya akan membahas sedikit perbedaan antiseptik dan disinfektan. Acuannya yang pertama itu ada aplikasi. Biasanya antiseptik itu bisa digunakan pada jaringan tubuh. Untuk disinfektan tidak bisa digunakan pada jaringan tubuh karena konsentrasinya biasanya tinggi dan dapat memicu kanker pada kulit. Selanjutnya, dengan acuan bahan aktif, antiseptik itu biasanya digunakan alkohol, H2O2, kloristat, dan asam boraks, dan sebagainya. Kalau untuk disinfektan sendiri ada alkohol, butyraldehid, klorin, benzetonium, chloride, dan sebagainya. Untuk cara penggunaannya, antiseptik sendiri biasanya dalam bentuk gel atau cair yang langsung digosokkan pada permukaan tubuh. Kalau untuk disinfektan sendiri biasanya itu digunakan secara spray atau fogging untuk keseluruhan ruangan dan alat. Untuk tujuannya sendiri, antiseptik itu bertujuan untuk mengurangi resiko infeksi, dan untuk disinfektan itu bertujuan untuk membersihkan area yang menularkan mikroorganisme. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.